Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 461, Memikirkanmu. Karena Nona Hu akan menjadi tunangan kakak ketiga, Seng Xiao tentu saja harus menyelidiki setiap hubungan keluarga Hu hingga ke leluhur mereka. Ternyata Nona Hu mengalami kecelakaan itu 2 tahun lalu. Sebelumnya, kondisi fisiknya memang lemah, tetapi dia pintar dan mendapat banyak penghargaan karena berprestasi di bidang akademis dan lulus dari jurusan jurnalisme. Kalau saja kepalanya normal, dia pasti cocok untuk kakak ketiga. Di sisi lain, Ibu Tiri Huran menjadi bagian dari keluarga Hu 4 tahun lalu. Ia adalah seorang penyanyi yang pernah mengalami masa-masa sulit di industri hiburan, sebelum akhirnya menikah dengan raja properti, mengamankan jaminan untuk paruh kedua hidupnya sesuai keinginannya. Usianya sudah 30-an, dan jika berbicara secara logis, dia seharusnya sudah punya anak segera setelah menikah dengan keluarga kaya untuk mengamankan posisinya. Namun, tidak ada tanda-tanda seperti itu selama 4 tahun terakhir. Sementara rahasia-rahasia keluarga terpandang tampak misterius, itu tidak menyangkut apapun selain keinginan sebagai inti persoalan. Adapun tunangan kakak ketiga Seng Xiao. Seng Xiao menghapus kertas-kertas yang mencatat informasi keluarga Hu setelah membacanya. Besok adalah deklarasi warisan untuk keluarga Lu. Malam sebelumnya, Mama Lu sedang berbaring di tempat tidurnya, tidak bisa tidur apapun, dan akhirnya memutuskan untuk mengunjungi kamar Lu Qianqian. Sayang, apakah kamu sudah tidur? Lu Qianqian sedang memegang telepon genggamnya dan duduk di atas tempat tidurnya, lalu mengetuk tempat di sampingnya ketika ibunya muncul di depan pintunya. Cepat kemari. Apakah kamu berbicara dengan Muan? Ya. Dia memintaku untuk menceritakan kepadanya tentang apa yang terjadi saat pengumuman wasiat ayah besok. Lu Qianqian menjawab. Duduk di samping putrinya, Mama Lu bersandar padanya dan bertanya, katakan yang sebenarnya. Kamu suka Muan atau tidak? Ibu tiba-tiba menyadari ada yang tidak wajar. Lu Qianqian bertanya, mengapa ibu tiba-tiba menanyakan hal itu padaku? Aku protes waktu kamu dulu masih cinta monyet sama Duan Shaoan. Meskipun kita sudah lama kenal sama keluarga Duan, aku khawatir karena tahu karakter Duan Shaoan, tapi kamu sudah jatuh cinta padanya dengan sepenuh hati. Itulah kenapa aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa melihatmu terluka. Setelah itu, aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan pria lain menyakitimu, terutama sekarang karena usiamu masih 20 tahun. Namun, aku tidak punya apapun untuk dikatakan terhadap Muan. Dia tidak lebih muda darimu, dan dia menanggung semua beban ketika ayahmu meninggal, dan memikirkanmu dan aku dalam setiap tindakannya. Jika dia tidak ada, aku tidak bisa membayangkan betapa buruknya pemakaman itu. Aku bisa melihat dari sana bahwa anak itu adalah pria yang dapat diandalkan. Benar, keluarga Lin telah datang kepadaku dan mencoba membujukku agar kalian berdua memutuskan hubungan. Tetapi aku mengerti maksudmu. Muan adalah anak yang baik, dan aku tidak ingin kalian berdua berpisah bahkan sebelum kalian berdua mencobanya. Lagi pula, menurutku kembali ke keluarga Lin bukanlah pilihan terbaik bagi Muan, karena dia tidak bahagia di sana. Itulah sebabnya jika kalian benar-benar saling menyukai, ibu bisa membantu kalian. Hatinya menghangat mendengar kata-kata ibunya. Lu Qianqian memeluk Mama Lu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu dan Muan. Jadi, katakan pada ibu. Apakah ibu benar-benar menyukainya? Aku, Lu Qianqian tidak bisa menjawab. Bahkan saat mengingat kembali hari-hari terakhir dan setiap momen yang ia lalui bersama Lin Muan, ia merasa banyak hal di antara mereka yang telah melampaui batas pertemanan. Namun, ia tetap berhati-hati. Karena ia takut Lin Muan tidak menyukainya. Sejujurnya, ibumu sangat kuat. Dia telah melaksanakan saran Lin Muan untuk mendapatkan dukungan di antara Dewan Lu Holdings. Jika Qinaqian tidak dapat memikul tanggung jawab itu sekarang, Mama Lu sendiri yang akan mengambil alih jabatan ketua. Hanya dengan begitu dia dapat melindungi putrinya sendiri. Sebenarnya, aku sangat menyukai Lin Muan. Lu Qianqian memberitahu ibunya sambil berbaring di pelukannya. Tapi aku takut, Bu, karena aku tahu akan sulit jika aku mencoba hidup bersama Lin Muan, dan aku takut akan membawa malapetaka padanya. Mama Lu mengulurkan tangan untuk membelai rambut putrinya saat itu. Kamu harus berani. Tidakkah kamu lihat bagaimana Muan bertahan bahkan jika keadaan sulit baginya? Selama masih ada kehidupan, selama kamu merasa itu berharga, mengapa tidak berjuang untuk itu dengan segala yang kamu miliki? Ibu, bisakah kita benar-benar bahagia? Kamu bisa mencoba. Faktanya, Lin Muan juga mengalami kesulitan tidur di akademi kepolisian, dan berguling-guling di tempat tidur tanpa tertidur. Tiba-tiba, dia menerima pesan dari Lu Qianqian. Tidur. Tidak bisa tidur. Kepalaku pusing. Lu Qianqian menatap layar dan bertanya-tanya, ketika nasihat ibunya tiba-tiba muncul. Apa yang sedang kamu pikirkan? Sambil meletakkan satu tangan di atas kepalanya, Lin Muan memikirkannya sejenak dan segera menjawab, memikirkanmu. Tak lama kemudian, dia menjadi gugup. Jantungnya berdebar kencang. Dia tidak menyangka balasan Lu Qianqian akan datang beberapa saat kemudian.
Aku juga. Kepala Lin Muan menjadi kosong mendengar teks itu, dan dia segera duduk di tempat tidurnya dengan rasa tidak percaya. Itulah sebabnya dia mengirim pesan lagi. Aku hanya bilang aku sedang memikirkanmu. Dan aku menjawab, aku juga. Lada kecil. Tidurlah, Muan. Ada hal-hal yang tidak ingin kukatakan begitu saja. Apakah kau punya waktu besok? Mari kita bertemu. Kalau begitu, datanglah ke akademi besok siang. Pembacaan surat wasiatnya besok sore, kan? Ya. Sebenarnya, Lin Muan juga punya sesuatu yang ingin disampaikan secara pribadi kepada Lu Qianqian, dan tidak mau merahasiakannya. Kedua pemuda ini sebenarnya sangat berhati-hati, bahkan mereka saling menyayangi. Meskipun mereka dapat menyembunyikan perasaan mereka sendiri dan menjadi teman sebelumnya, meninggalnya Papa Lu memberikan dampak yang luar biasa pada hubungan mereka. Terutama bagi Lu Qianqian. Pikiran tentang orang yang dicintainya yang tiba-tiba menghilang membuat hatinya tidak bisa lagi berpura-pura tidak menyukai Lin Muan. Bagaimana dengan Lin Muan? Kalau tidak, mengapa dia menyerah menjadi tuan muda di keluarga kaya dan meninggalkan mereka, lebih memilih menjadi polisi dan masuk akademi kepolisian? Bukankah itu untuk melindungi Qianqian? Ketika dia melihat betapa rentannya Lu Qianqian selama beberapa hari terakhir, dia paling membenci dirinya sendiri. Perasaannya begitu kuat sehingga dia mungkin tidak akan mampu menyembunyikannya lama-lama, bahkan jika dia tidak mengungkapkannya sekarang. Besok, Lin Muan memejamkan mata sambil menggenggam teleponnya. Ia bertanya-tanya apakah lada kecil itu akan tiba-tiba mundur. Sebenarnya, dia sudah memutuskan untuk melindungi perasaan itu selama Lu Qianqian tidak menyerah, dia akan mempertaruhkan nyawanya. Dia yakin bahwa dia bisa melewati rintangan apapun di dunia bersama Lu Qianqian. Si Tua Lin tidak akan pernah tahu atau mengerti bahwa tidak peduli seberapa keras ia berusaha menghentikan mereka, ia hanya akan mendekatkan hati kedua pemuda itu.